Alhamdulillah. Ini gimana kasus melonjak, posko Satgas Covid diaktifkan. Kemudian diserang COVID-19, laga IBL ditunda dan protokol kesehatan diperketat. 9 pemain Persib jalani tes hari ini. Itu berita koran tanggal 31 Januari 2022. Sehari sebelum libur tahun baru Imlek. Kemudian kalau kita lihat catatan tambahan kasus baru dalam seminggu terakhir, dari tanggal 24 Januari sampai 30 Januari 2022, rata-rata kasus harian 8.115. Bahkan kemarin tanggal 31 Januari puncak-puncaknya mencapai 10.185 kasus. Karena itu ada pertanyaan yang menggelitik. Mengapa libur tahun baru Imlek tidak digeser? Padahal biasanya kalau liburnya kejepit itu digeser. Tapi kemarin tidak. Di tengah meroketnya penambahan kasus baru. Saya tidak tahu apa alasan pemerintah tidak menggeser libur tahun baru Imlek. Yang kita tahu, cuti bersama Natal dihilangkan, cuti bersama Idul Fitri juga dihilangkan, bahkan libur Rajaban digeser. Ada kekhawatiran, pertama, jangan-jangan sikap pemerintah yang inkonsisten seperti ini dibaca sebagai sumber perilaku abai masyarakat. Karena fakta menunjukkan ketika ada perubahan kebijakan yang tidak dijelaskan secara memadai, itu akan dibaca sebagai sumber pengabaian atas protokol kesehatan, meskipun pemerintah terus-menerus mengkampanyekan protokol kesehatan. Kekhawatiran yang lebih luas adalah, jangan-jangan Lebaran tahun ini pun kita tidak bisa mudik, karena tren penambahan kasus baru terus meroket. Padahal bulan puasa sudah dekat. Lebaran sudah dekat. Jangan-jangan tahun ketiga ini kita tetap ada di rumah masing-masing dan menunda pulang kampung. Ini kecemasan yang luar biasa. Karena bagi sebagian orang, pulang kampung adalah agenda terpenting dalam hidup dalam rentang 1 tahun. Tapi kita ambil hikmahnya. Mungkin pemerintah tidak menggeser libur itu karena menganggap Indonesia sudah mencapai herd immunity, di mana 70% lebih penduduk sudah divaksin yang kedua. Meskipun lagi-lagi kalau dikaitkan dengan tambahan kasus baru, nyatanya ada data yang menyebutkan penambahan kasus akibat Natal dan Tahun Baru yang tidak diberlakukan penyekatan, tetapi hanya pengetatan prokes, itu mencapai 40%. Nah, artinya setiap kegiatan masyarakat bertambah mobilitasnya, kasus akan meningkat. Nah, apa hikmahnya saya bilang? Hikmahnya adalah kita mengambil sikap hati-hati. Dalam pengertian, jangan terlalu cemas dan takut, sebab bisa jadi cemas dan takut adalah sumber penurunan imunitas. Tapi juga jangan ceroboh, ulah lalawora, dan sologoto atau sembrono, karena bisa jadi itu merupakan pintu masuk datangnya penyakit. Dalam kitab Fihi Ma Fihi, Jalaluddin Rumi menyampaikan nasihat. Dia bilang, seseorang yang mencari kemerdekaan tidak akan memburu tali ikatan. Artinya, seseorang yang berusaha menjadi sehat tidak akan mendekati sumber penyakit. Jadi, kinilah saatnya kita tumbuhkan imunitas pribadi, sebab kecintaan kita pada diri sendiri, pada keluarga,
dalam konteks pengendalian pandemi itu merupakan heroisme yang luar biasa dalam kapasitas kita sebagai warga negara. Jadi, jika kita ingin sehat, jangan mencari penyakit. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.